Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh, pada pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran yang ke-6. Baik, akan kita lanjutkan pendalaman materi beberapa waktu lalu. Tema 2 subtema 3 pembelajaran 4 akan kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari bagaimana melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki rasa sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Next, pembelajaran 5, muatan ilmu pengetahuan sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain yang pertama adalah Kebijakan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan selanjutnya, pemerintah membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board pada tahun 1947. Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Next, muatan seni budaya dan prakarya. Kita akan mempelajari bagaimana mempraktikkan gerak dan pola lantai tari merak. Ayo silahkan bersiap. Kita akan praktekkan tari merak seperti gerakan-gerakan di bawah ini. Gerakan yang pertama, mengangkat kedua tangan. Kemudian silahkan dilanjutkan dengan gerakan yang kedua, menurunkan kedua tangan. Gerakan yang ketiga, mengatupkan tangan dan kaki. Selanjutnya, gerakan yang keempat, menggerakkan tangan kanan ke atas dan ke bawah. Gerakan kelima, menggerakkan tangan kiri ke atas
dan ke bawah, kemudian ke bawah. Nah, bagaimana? Bisa bukan kalian mempraktekkan gerakan-gerakan tari tersebut? Next, pembelajaran 6 dengan muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Berikut ini adalah contoh bagaimana meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kita senantiasa bekerja sama dan saling tolong menolong seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kita masuk pembelajaran 6 dengan muatan bahasa Indonesia, kata baku dan kata tidak baku dalam teks. Ayo ingat kembali kata baku yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menentukan suatu kata baku atau tidak baku dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI sebagai pedoman. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga telah difahami dengan baik dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.